Oke, kembali lagi bersama dengan channel Onosaki TV. Hari ini kita akan review part kedua Gedung Serbaguna Ununiha yang ada di Marendal, Deli Serdang. Saksikan kami terus, kita akan gali lebih dalam lagi mengenai Gedung Serbaguna Ununiha. Oke, thank you. Baik, sekarang kita sudah tiba di tempat Gedung Serbaguna Ununiha yang ada di Marendal, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu kita akan gali lebih dalam apa yang ada di Gedung Serbaguna Ununiha. Saksikan kami terus. Oke, yo Pak Jibua. Ya Allah, boleh. Oke, apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Oke, baik. Pak Jen, boleh saya menyita waktu sebentar? Nah, kita akan menggali, kita akan mau tahu lebih dalam lagi karena semua masyarakat penasaran dan mau tahu juga apa fasilitas yang ada di Gedung Serbaguna Ununiha ini, dan supaya kita bisa berikan penjelasan terhadap mereka. Jadi oleh sebab itu boleh saya minta waktunya? Oke Pak, silakan masuk Pak. Oke. Silakan Bapak pakai dulu baju Anda. Oh ya, dikasih baju juga. Iya, Oke, bonus, makasih. Pak, bonus sama Pak. Bonus, Bonus, oke. Pak. Baik. Berarti setiap datang sini harus dikasih baju. Iya, ini? dikasih Pak. Oh, kalau saya datang lagi besok gimana? Besok jangan lagi lah Pak, udah ditandai nama Bapak di sini. Oh iya, oke, baik. Oke, Pak Jibwa. Saya langsung saja bertanya karena banyak masyarakat, terutama suku-suku atau masyarakat orang Kitanias yang bertanya-tanya dan ingin menggali lebih dalam mengenai Gedung Serbaguna Ununiha ini. Jadi Pak Jibwa, yang saya tanya pada sore hari ini yang pertama, coba jelaskan latar belakang berdirinya Gedung Serbaguna Ununiha. Ya, oke. Ya. Jadi ini awalnya Pak Buder, kita membeli tanah ini bulan 10 ya 2019 ya. Jadi kita mulai membangun 2020 bulan 2 mulai kita dirikan bangunan ya, puji Tuhan 1,5 tahun kurang lebih inilah keadaan situasi kita. Udah rampung semuanya. Ini bukan karena kita karena kebaikan Tuhan semuanya. Jadi inilah kondisi ini sekarang. Sudah berjalan 1 tahun. Oke. Kira-kira hari, tanggal, bulan, dan tahun berapa Gedung Serbaguna Ununiha ini didirikan? Berdirinya gedung ini bulan 2 tanggal 20 bulan 2 2020. Oke, baik. Apa motivasi Bapak sehingga Bapak bisa mendirikan Gedung Serbaguna Ununiha? Oke. Seperti motivasi kita di sini. Kita dirikan gedung ini karena di Kota Medan ini belum pernah saya lihat ada gedung khususnya milik orang Kitanias. Makanya saya buat gedung ini supaya orang Kitanias juga bisa terbantu, ya, terbantu mereka seperti diharga pun sewa gedung kita di sini sangat membantu. Itulah yang menjadi motivasi Bapak. Iya. Artinya membantu yang namanya masyarakat. Iya benar. Jadi bukan apakah gedung ini khusus untuk masyarakat luas atau untuk masyarakat umum? Sebenarnya tidak terbatas. Tidak terbatas ya. Cuman yang sering pakai gedung kita ini dulu khususnya orang Kitanias. Iya. Cuma kita nggak batasin kalau seumpamanya orang suku apapun yang mau nyewa gedung ini kita
Lalu yang berikutnya, kira-kira ada nggak rencana Haji Buah membuka cabang atau mendirikan lagi di daerah atau di kota-kota yang lain, gedung serbaguna? Oh, gitu Pak. Ya sebenarnya kalau kita Pak ya kalau memang ada rezeki Pak, ya ada aja rencana. Cuma kan gini Pak, kita yang penting dulu kita fokuskan dulu di gedung ini, kita menjaga dulu bagaimana kualitas gedung ini supaya lebih bagus lagi untuk ke depan. Ya, mungkin masih berat itu Pak untuk memikirkan buka cabang. Ya, yang penting kita fokuskan dulu. Oke, berarti artinya Bapak itu komitmen, Ya, konsisten untuk merawat ini. ya benar. Seperti itu Pak ya. Artinya belum ada rencana untuk membuka cabang, seperti itu. Oke, baik Haji Buah. Lalu pertanyaan yang berikutnya, kira-kira fasilitas apa saja kira-kira yang ada di gedung serbaguna ini? Seperti perlengkapan lah ya. Iya, perlengkapan. Ya kita terutama dulu yang kita siapkan di sini seperti baju adat pria dan wanita, lalu alat musik tradisi Onomiha seperti gong atau araba, seperti gendang, faratia, tambauru, dan terus pelaminan di sini, terus salon juga kita di sini sekalian bisa. Oh iya. Keyboard bisa ada di sini. Pokoknya semua perlengkapan tradisi musik ala orang yang orang tenis sudah kita lengkapi di sini. Oke, jadi artinya di gedung serbaguna ini tersedia yang namanya alat musik tradisional. Iya benar. Ya. Nah, bahannya kuda, kan Ya. araba, faratia, ya. ada nggak satu? Donda, Afadal, tambauru, tambauru, ya. Afadal, Maina. Maina. Ya. Oke, Afadal. Tersedia juga seperti pelaminan ya. Ya, pelaminan, salon, ya. keyboard, dan Keyboard. juga catering. Catering bisa juga. Bisa, oke. Karena dapur kita cukup luas. Iya. Nah, Pak Jibuah, misalkan ada ini orang yang membuat acara, Ya. tetapi mereka tidak mau katakan tidak mau mengambil catering dari gedung ini, Ya. mereka misalnya tidak mau menyewa baju adat dari sini, mereka tidak mau ambil salon dari sini, artinya mereka hanya katakan mereka hanya menyewa gedung saja. Gedung saja, ya. Apakah bisa? Bisa itu Pak. Gini Pak, kalau masalah harga menunya, kalau seumpamanya hanya gedung saja Pak, itu harganya 1.500.000. 1.500.000. Ya. Oke. Terus kalau seumpamanya kita di sini ada menunya Pak. Kalau seumpamanya lengkap tadi semua yang kita bilang tadi semua, itu kompetinya semua 5.500.000. Itu udah masuk keyboard, pelaminan, di situ alat musik tradisional. Keyboard udah masuk. Keyboard udah masuk. Cuma salon belum masuk ya. Salon sama catering belum. Belum. Oke. Itu harganya 5.500.000. Baik. Artinya saya review kembali bahwa kalau seseorang yang membuat acara menyewa gedung, Ya. lalu pelaminan, Ya. lalu alat musik tradisional, keyboard, Ya. berarti harganya 5.500.000. 5.500.000. Kalau hanya gedung berarti Kalau hanya gedung sewanya 1.500.000. 1.500.000 itu waktunya tidak terbatas. Tidak terbatas Pak, bebas jam. Bebas. Yang penting tertib. Oke, dijaga yang namanya Ya. ketertibannya. Oke, baik Pak Jibuah. Yang saya tanya lagi sama Pak Jibuah, apakah misalnya ada orang yang membuat acara, bagaimana mereka menghubungi Bapak supaya mereka bisa berkomunikasi dengan Bapak? Ya, namanya kita membuat acara kan tentu kita harus ini dulu, Ya, mana kita tanya-tanya Yalah. dulu. Nah, bagaimanakah masyarakat menghubungi Bapak kalau mereka mau mengadakan acara di tempat ini? Macam selama ini Pak ya, kita kan punya Facebook, media sosial. Iya. Nama Facebooknya Gedung Serbaguna Onomiha. Oke.
Oke. Terus kita sudah buat di situ Pak nomor HP atau WA yang tertera di Facebook itu Ya. agar bisa menghubungi kita. Ya. Jadi biar saya sebut juga nomor HP-nya sekarang ini 08 52 Ya. 70 18 15 77. Itulah nomor HP sama WA. Oke. Jadi artinya kalau ada masyarakat yang mau mengadakan acara di sini, Ya. baik itu acara ulang tahun, acara pernikahan, acara STM dan lain sebagainya, berarti mereka bisa menghubungi pemilik gedung yaitu Pak Jibo sendiri melalui nomor HP yang sudah tertera tadi. Jadi di media sosial juga bisa digunakan ya, seperti Facebook, WA, dan juga nanti melalui YouTube. Oke. Jadi kira-kira Pak Jibo, menurut Pak Jibo, apa setelah membuka gedung serbaguna ini, apa kira-kira kesulitan yang pernah Bapak alami setelah membuka gedung ini? Kesulitannya seperti apa? Ada kesulitan nggak? Kalau kesulitan kayaknya Tidak ada ya. begitu lah, lancar pekerjaan orang tukang itu pun lancar. Ya, nggak ada kendala. Oke, ada kendala ya selama ini ya. Artinya walaupun ini masa corona, tetapi tetap ada orang yang mengadakan acara dengan catatan selalu menjaga yang namanya protokol kesehatan. Begitu ya. Kira-kira mengenai perlengkapan kesehatan sudah lengkap semua? Sudah Pak? Sudah lengkap semua ya. Oke, baik. Kira-kira di gedung serbaguna ini berapa kapasitas kalau mengadakan acara? Mulai dari berapa? Menurut saya kalau di dalam ini aja Pak ya, belum lagi di luar kita itu ya. Rasa kalau di dalam ini 300 ke 400 ya. Oke. Jadi di gedung ini bisa diadakan acara dengan kapasitas para hadirin sebanyak 300 ke 400 orang ya. Nah, lahan parkiran juga sudah tersedia semua di depan. Begitu ya. Yang ada di gedung serbaguna Nomiha yang Bapak sebutkan tadi, bisa kita lihat langsung? Boleh. Baik, ayo. Ini fasilitas yang ada. Ini Pak ya, ini baju adat pengantin perempuan. Ya. Ini baju adat pengantin laki-laki. Oke, kalau yang Ini rompi. Oh, ini rompi. Ya. Terus ini lagi perlengkapannya. Ya, perlengkapan perempuan ya Pak. Oke. Nah, seperti ini Pak, ini mahkota perempuan. Ya, ini. Ya. Terus ini gelangnya. Ya. Ini anting-anting. Oh, anting-antingnya. Oh, anting-anting pengantin Ya, perempuan. ya. Oke, baik. Ini Pak, ini apanya mahkotanya? Iya, baik. Ini Itu lagi perlengkapan mahkotanya, perempuan ya. ini bunganya ya untuk perempuan. Oh. Ini juga sama kita ada bola nafo namanya. Oh, bagus ya. Ini cantik Pak. Oh, Bola nafo. Oh iya ya. Oh, berarti ini semua tersedia di gedung Di serba. sudah tersedia Pak. Oke, baik. Kalau orang mau mengadakan acara di sini atau acara pernikahan, ini hanya khusus dipakai di gedung ini atau kalau misalnya orang lain menyewa di sini? Misalnya bukan di sini misalnya, tapi mereka mau menyewa di sana. Gini Pak ya, kita nggak berani kasih sewa di luar Pak, karena gini Pak, ini harganya sangat mahal. Karena takutnya nanti ada kerusakan Pak, yang lainnya nih nggak bisa. Oke, jadi artinya baju adat ini bisa disewa ya hanya untuk dipakai di acara gedung ini. Fasilitas yang lainnya silahkan kita lihat Pak di mana? Oh, oke, baik. Ini Pak, inilah namanya kalau di Nias. Oh, ini alat musik tradisional. Nias. Ini mau Ya. Itu ada berapa? Dua Pak. Ini apa? Ini adalah tabauru. Dan jadi ini lagi di atas Pak, ini namanya gula. Ya. Gula. Nah, ini ada satu lagi Pak, namanya ini aramba. Oh, aramba. Berarti alat musik
tradisionalnya. Ya. Ada apa ini? Maula-maula. Maula-maula atau Faratia, Tabaulu, Lundang, Aramba. Ya. Oh, berarti itu alat musik tradisional yang tersedia di gedung Serbaguna Olonia ya. Oke. Bisa dipinjam atau bisa disewakan di luar? Tidak, atau Pak. harus Ada khusus di sini aja. Oh, khusus pakai di sini. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Bisa kita tes? Boleh Pak, boleh. Oke. Dan semua yang telah Bapak jelaskan tentang gedung Serbaguna Olonia. Bapak Ibu saudara-saudari, mudah-mudahan melalui video ini semua pertanyaan Bapak dan Ibu melalui media sosial dapat terjawab melalui video kami. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Olonia! Olonia! Yahoo!